I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PKWU Akademi Farmasi Surabaya. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Kak, boleh kenalan nggak sih? Halo, nama aku Bianca Febrianti. Nah, Kak Bianca ini owner dari Solyam. Jadi di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Kak Bianca tentang usaha Kak Bianca Solyam ini Kak. Iya. Boleh nggak sih dikenalin dulu Solyam itu apa sih Kak? Jadi Solyam itu singkatan dari risol ayam. Risol ayam ini terinspirasi dari risoles dan sosis Solo. Yang dimana kalau risol ayam sendiri itu isinya ayam suwir dan variannya ada varian original dan varian pedas. Kenapa kita buatnya jadi Solyam? Karena itu terinspirasi dari risoles dan sosis Solo. Tapi kalau risoles sendiri itu kan biasanya isi sayur ya Kak ya. Kalau sosis Solo itu isinya ayam suwir, tapi kulitnya cuma kulit lumpia aja, gitu. Nggak ada tepung panirnya atau tepung roti. Nah, berhubung waktu itu karena trial error ya, jadi kita sekedar buat-buat akhirnya dikombinasi, jadinya risol ayam. Asal mulanya dari situ ya, terciptanya Solyam ini. Tapi itu kan sama ya kayak sosis Solo, cuman ini bedanya itu di tepung panir. Nah, terus mau tanya juga, kenapa sih Kak Bianca ini milih bikin produk Solyam ini? Kenapa? Jadi ada sedikit cerita ya. Produk Solyam ini itu udah ada sejak saya SMK. Jadi saya udah membuat Solyam ini sejak SMK. Waktu itu memang sengaja diminta oleh ibu saya untuk berjualan. Jadi saya tuh kalau mau minta beli sesuatu tuh nggak bisa langsung minta orang tua gitu, langsung dikasih sama orang tua gitu. Enggak. Jadi orang tua saya tuh ngajarin saya buat mandiri dulu. Coba ini kamu jualkan risol ini. Jadi kayak langsung usaha dulu. Betul. Kalau aku baru nih kamu bisa beli apa yang kamu mau. Nah, jadi waktu itu ibu saya tuh kebetulan niatnya membuatkan risoles, tapi berhubung waktu itu ibu saya nggak bisa bikinkan isian sayur, jadi pakai yang ada aja, betul, pakai ayam suwir ini seperti itu. Terus alasan memilih varian ini apa? Kan ini ada varian ori sama pedes kan? Itu kenapa kok milihnya ori sama pedes? Jadi awal Solyam terbuat ini variannya cuma ori aja nih Kak. Kalau yang pedes ini baru-baru ini aja. Karena kan memang terkenalnya kan kalau sosis Solo kan cuma ayam suwir, gurih, asin gitu aja ya. Jarang nih ada yang isiannya itu varian pedas. Jadi untuk menambah cita rasa dan varian kita Bikin yang lagi ya. varian pedas. Kalau biasanya yang isinya ayam suwir itu apa? Cireng itu nggak sih ya? Oh iya betul. Iya, ada itu juga. ya. Terus kira-kira apa sih Kak kelebihan yang bikin Solyam ini menarik di konsumen? Kalau bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini produknya dari Solyam. Dari kemasannya aja kalau menurut saya udah menarik banget nih Kak. Ada stikernya, terus terlihat juga kan bentuk risolnya tuh besar banget nih. Jadi kalau makan tuh bisa langsung jadi sekali kenyang gitu. Mungkin ini juga gara-gara stikernya nih Kak, kayak menarik gitu buat kayaknya Enak nih. Terus gimana sih Kak cara Kak Bianca ini matok harga Solyam ini? Kalau boleh tahu berapa sih harganya nih Kak? Untuk harga Solyam yang kita jual ini seharga 8.000 ya Kak. Mungkin terdengar mahal ya Kak ya. Karena kan kalau risoles di pasaran tuh mungkin sekitar 3.500 ya. Ini berhubung kita memakai kemasannya juga premium, kita juga pakai stikernya juga, kertasnya nggak kaleng-kaleng, premium juga, kemasannya juga bisa lihat sendiri, bagus banget, dan juga ukuran risolnya ini nggak kayak risol pasaran, besar banget gitu. Jadi bisa bikin kenyang. Jadi kayaknya makan satu aja udah kayak kenyang gitu ya. Itu satu packaging itu isi berapa ya Kak? Satu packaging kita isi 2, jadi mungkin bisa gitu, per piecesnya itu 4.000. Oh, 4.000. Nah, Kak Bianca ini gimana sih Kak cara nentuin target pasarnya?
pasarnya itu bisa kita ketahui ya, sol yang ini pastinya disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Apalagi kita jualnya bukan yang neko-neko nih variannya Kak, jadi bisa diterima oleh lidah-lidah Indonesia. Jadi kan isinya ada varian ayam suwir original, ada yang model tergantung. Karena ini dari kalangan, semua kalangan ya Kak, anak kecil juga bisa makan, jadi kan bisa yang nggak suka pedas bisa pilih original, yang suka pedas bisa pilih varian pedas gitu. Iya mungkin kadang kan ada tuh anak kecil yang nggak mau makan nasi, mungkin mau makan risol ini. Itu bisa sih Kak, karena kan juga risol ini satu porsinya aja udah kenyang banget nih. Kalau ukuran dewasa dia udah kenyang ya, apalagi anak kecil itu. Terus rencana ke depannya nih gimana Kak? Mau nambah varian, apa mau bikin yang lebih unik gitu? Mungkin ada bentuk-bentuk lainnya gitu? Berhubung kita ini variannya sekarang baru ada original dan pedas aja ya Kak ya, kita udah ada planning mau nambah varian yang isi sayur, terus ada juga yang isi sosis mayo. Jadi kan saya sempat melakukan beberapa survei, ternyata sol yang dengan isi sosis dan mayo itu banyak Rame diminati. banget, iya rame banget itu Kak. Jadi itu bisa jadi peluang buat kita untuk nambah varian. Gitu. Nanti misal yang sayur itu rasanya mau pedas apa ori aja? Mau asin gurih gitu aja? Kalau yang sayur menurut saya sih lebih enak yang ori aja ya. Yang ori aja, soalnya kan yang pedas nanti biar ayam suwir aja. Jadi nggak kebanyakan varian juga. Terus ini promosinya udah dilakuin di mana aja? Apa cuma di sosial media atau udah disebar di toko-toko, apa udah dititipin di pasar-pasar gitu? Jadi sol yang ini udah ada di sosial media dan juga secara PO offline. Jadi kalau misalkan mau pesan secara online itu bisa mengunjungi Instagram kita di Solyam ID dan juga ada juga tertera nomor WA bisnis di bawah ini. Dan untuk pesanan secara offline nanti bisa langsung diambil ke rumah saya atau nanti bisa kita COD aja nih Kak. Kalau misal mahasiswa apa nih yang mau beli, berarti kan ketemunya di kampus gitu aja. Betul. Jadi bisa sistem PO dulu, baru nanti saya bawa dari rumah. Terus gimana sih Kak biar penonton nih ya bisa nyobain nih sol yang dari Kak Bianca ini gimana caranya? Jadi untuk teman-teman yang penasaran rasanya Solyam itu seperti apa, mungkin bisa langsung pesen di Solyam ID di Instagramnya, bisa dikunjungi, bisa dilihat ada variannya original dan pedas. Untuk teman-teman Akademi Farmasi Surabaya yang berminat, silakan pesen di Solyam ID. Terus pasti juga udah banyak lah yang punya WA-nya Kak Bianca ya. Lihat story-nya Kak Bianca pasti udah banyak. Iya. Terus itu Kak, apa sih kendala produksi Solyam ini Kak? Kalau untuk pembuatan Solyam ini sebenarnya nggak terlalu rumit ya Kak, cuman kendalanya itu mungkin pada saat pembuatan kulitnya aja. Jadi kan kita membuat kulit ini pakai cetakan ya Kak ya. Dan jadi atau tidaknya kulit Solyam ini tergantung ini apa kayak konsistensi dari adonan kulitnya. Kalau terlalu encer itu pembuatan kulitnya bisa cepet sobek. Tapi kalau terlalu kental itu juga terlalu tebal, jadi nggak enak. Jadi kita harus benar-benar pas ini untuk ngitung bobot per gramnya. Jadi itu takaran buat apa kulitnya itu udah patah? Iya sudah ada. Terus gimana nih cara Kak Bianca ningkatin pembelian produk Solyam ini? Untuk meningkatkan pembelian produk Solyam ini mungkin ya itu tadi karena bisa kita menambah varian. Menambah varian itu tadi ya, kayak nambah sayur sama mayo itu tadi ya. Jadi lebih bervariasi ya. Mungkin judulnya memang Solyam atau risol ayam, tapi nggak harus itu isinya ayam aja. Kan juga ada sayur. Kalau udah tahu tuh sayurnya mau diisi sayur apa ya Kak? Kalau ya sayurnya seperti biasa aja sih Kak, isi risol mungkin ada kacang polong, wortel. Nah, kita udah di ujung acara nih Kak Bianca. Mungkin ada nih Kak Bianca motivasi buat mahasiswa-mahasiswa atau kalangan anak muda nih sekarang. Oke, untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman pelajar yang lainnya, jangan takut untuk memulai suatu usaha. Jadi jatuh bangun itu pastinya sudah biasa ya. Dan tentunya untuk menciptakan usaha yang
luar biasa itu kita juga perlu jatuh dulu. Jadi untuk teman-teman semua jangan takut untuk berwirausaha, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Nah, terus ada nggak sih Kak jargon dari soal ini? Tentunya ada dong.